Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Lintang Felicita SEAK MSIJA BKP selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan perpajakan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang berangkatakan Yesua Hananto Pratama dengan NIM 003, Dia Salmira dengan NIM 021, Vianeska Ardila Okta Kirana dengan NIM 042, Aulia Musfita Rahmadina dengan NIM 043, Awalia Kurniawati dengan NIM 045, Fik Aryan Ramadika dengan NIM 071, Wilda Amelia Putri dengan NIM 071, dan juga Inadia Amanda dengan NIM 098 yang akan mempresentasikan mengenai tujuan, persyaratan, dan faktor-faktor dalam manajemen pajak. Fundamental manajemen pajak. Manajemen dapat dikatakan sebagai proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pengawasan atau controlling, usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pajak merupakan biaya bagi sebuah perusahaan. Meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan yang mematuhi semua peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Akan tetapi, jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan juga likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Adapun pengertian manajemen pajak menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut IAI atau Ikatan Angkutan Indonesia, yang kedua menurut Sopar Lumbantoruan, dan yang terakhir menurut Erli Swandi. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari manajemen pajak akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk menurut AI sendiri, yaitu suatu usaha menurut AI sendiri, suatu usaha yang menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik secara ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Sedangkan untuk menurut Sobher Lumbantoruan, yaitu secara umum, manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sedangkan untuk menurut Erli Swandi, yaitu tujuan manajemen pajak sendiri itu ada dua. Untuk yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pajak menurut Erli Swandi. Untuk lebih lanjutnya, Erli Swandi menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen pajak ada dua, yaitu yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan secara benar, dan yang kedua yaitu efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, di mana kedua hal tersebut dapat dicapai melalui fungsi dari manajemen pajak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari manajemen pajak. Fungsi dari manajemen pajak yaitu yang pertama, perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan kewajiban perpajakan atau tax implementation.
Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya secara formal dan material. Harus dipastikan juga bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Yang ketiga yaitu pengendalian pajak atau tax control. Pengendalian pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat manajemen pajak sesuai dengan etika pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan tax planning atau manajemen pajak itu sendiri. Yang pertama tentu saja mengerti peraturan perpajakan atau peraturan terkait sehingga tidak melakukan atau tidak melanggar aturan tersebut. Karena sejatinya tax planning ini kita bukan menghindari pajak dengan cara yang curang, tetapi dengan cara melihat celah mana sih peraturan yang bisa kita gunakan untuk meminimalkan beban bayar yang harus kita atau wajib pajak tersebut keluarkan. Nah, yang kedua itu pastinya menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning, misalkan untuk usaha atau untuk apa saja sih tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang ketiga pastinya adalah memahami karakter usaha dari wajib pajak tersebut, tentunya agar lebih mudah dalam melakukan perencanaan pajak. Nah, yang keempat adalah memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur oleh tax planning. Nah, kembali lagi ini seperti di poin pertama bahwa kita harus mengerti bagaimana sih caranya atau bagaimana aturan yang berlaku di Indonesia tentang pajak ini sendiri. Nah, yang kelima yaitu tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung oleh bukti yang memadai seperti faktur, perjanjian, dan lain sebagainya. Baik, mungkin untuk next slide atau slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi yang selanjutnya adalah syarat manajemen pajak menurut IAITEC. IAITEC menyatakan bahwa manajemen yang baik harus memenuhi 3 persyaratan utama, antara lain, yang pertama, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, secara bisnis masuk akal atau reasonable karena tax management merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari corporate global strategy. Dan yang terakhir, didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan strategi manajemen pajak. Nah, di sini untuk yang pertama ada faktor-faktor yang relevan, di mana faktor-faktor relevan ini merupakan informasi yang diperlukan dalam penyusunan strategi manajemen pajak. Nah, dengan memiliki informasi yang lengkap dan akurat, wajib pajak dapat membuat keputusan yang tepat dan melakukan manajemen pajak dengan baik. Nah, di sini ada nih hal-hal yang biasanya relevan dalam melakukan manajemen pajak. Nah, ini lebih ke wajib pajak badan ya. Untuk yang pertama di sini ada profitabilitas. Nah, di profitabilitas atau keuntungan ini di mana tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki tax burden yang tinggi. Nah, itu merupakan faktor yang pasti. Kemudian selanjutnya ada leverage. Nah, di dalam leverage ini terdapat biaya bunga. Leverage atau biasa kita sebut sebagai hutang. Itu di sini ada biaya bunga yang timbul dikarenakan hutang tersebut. Nah, menurut perpajakan, biaya bunga ini itu biaya deductive expense
biaya yang dapat mengurangi besaran penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi bisa menjadi hal bahwa bunga dalam suatu pembayaran hutang itu bisa dicantumkan karena itu juga bisa mengurangi biaya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan. Nah, untuk ukuran perusahaan ini biasanya kan ada pengelompokan berdasarkan besar hasilnya suatu perusahaan. Dan hal ini dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan serta pendapatan yang diperoleh perusahaan. Jadi pastinya kalau perusahaan kecil secara perolehan atau profitabilitas itu biasanya kalau lebih kecil daripada perusahaan besar. Kemudian intensitas aset tetap. Nah, untuk intensitas aset tetap ini biasanya proporsi aset tetap perusahaan dapat menimbulkan beban pajak terutang dari depresiasi aset tetap yang ditimbulkan. Nah, di sini nih mungkin untuk perusahaan-perusahaan jika ingin melakukan manajemen pajak yang lebih baik, itu akan sangat disarankan jika tiap tahunnya melakukan depresiasi untuk aset tetap mereka. Karena hal tersebut akan mengurangi nilai aset tetap dan akan juga berefek bahwa pajak yang akan dibayarkan jika aset tetapnya lebih kecil dan sesuai itu akan lebih pajaknya akan lebih kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tax factor. Tax factor adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Faktor ini meliputi sistem perpajakan nasional dan interpretasi peraturan perpajakan oleh Fiskus. Dalam melakukan manajemen pajak, wajib pajak harus memahami sistem perpajakan nasional yang dianut oleh negara dan interpretasi peraturan perpajakan yang dilakukan oleh Fiskus. Hal ini penting karena masalah interpretasi seringkali muncul saat wajib pajak menyusun international tax planning. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menerangkan poin ketiga yaitu non-tax factor. Nah, di sini non-tax factor itu adalah cara wajib pajak itu melakukan strategi manajemen pajak, tetapi untuk strateginya itu tidak terpaku pada peraturan perundang-undangan pajak seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dalam artian bisa digunakan berdasarkan faktor ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Misalnya seperti wajib pajak itu tinggal di pedesaan atau di tempat-tempat yang bisa dibilang kurang agar Fiskus bisa melihat bahwa orang ini penghasilannya kurang, padahal itu merupakan strategi manajemen pajak yang digunakan supaya wajib pajak itu bisa kurang seperti itu. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.